Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberkahi kesehatan. Pada saat ini, Ibu akan memberikan pembelajaran dari jauh melalui media video pembelajaran, terutama untuk anak-anak kelas 11, yaitu materi tentang sistem dan dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk mempelajarinya lebih jauh, marilah sama-sama kita menyimak video pembelajaran yang akan Ibu berikan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini antara lain adalah: setelah menganalisis, menelaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik diharapkan mampu menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dan mampu melihat serta menyimpulkan sistem dinamika demokrasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah: pertama, penerapan sistem demokrasi, yang kedua, sistem demokrasi Pancasila, yang ketiga, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan yang keempat, membangun kehidupan demokratis sesuai UUD NRI tahun 1945. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Menurut Abraham Lincoln, pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sumber kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya berbeda. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kebebasan yang dimiliki oleh rakyat diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi antara lain: yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal. Kedua, demokrasi proletar atau rakyat. Menurut Miriam Budi Harjo, demokrasi berdasarkan ideologi adalah komunisme, dan negara merupakan alat yang sah untuk mencapai komunisme, dan kekerasan dianggap sah. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Dua, melalui demokrasi tidak langsung, contohnya pemilu. Berdasarkan titik pusat perhatian, terdiri dari yang pertama demokrasi formal, dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, dianut oleh negara-negara non-blok. Menurut Alamuddin, budaya demokrasi bisa dijadikan sebagai soko guru masyarakat apabila: yang pertama, adanya kedaulatan rakyat; yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dengan yang diperintah; yang ketiga, kekuasaan mayoritas; yang keempat, hak-hak minoritas; yang kelima, jaminan HAM; yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur; yang ketujuh, persamaan di depan hukum; 8, proses hukum yang wajar; 9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional; 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama. Berikut ini adalah subkompetensi dasar atau materi yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya.
Untuk tugas, silakan kalian isi teka-teki silang berikut ini. Demikianlah video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi. Silahkan kalian pelajari dan pahami materi tersebut. Kemudian kalian buat rangkuman atau resume tentang materi tersebut di buku catatan masing-masing. Nanti tugas akan Ibu share melalui media Classroom di kelas masing-masing. Baiklah, akhir kata Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.